Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas Labubu. Labubu udah habis belum ya? Nah, trennya udah habis atau belum? Kita langsung lihat data saya sama data Google Trend. Yang gampang dulu kita lihat Google Trend ya. Kok kapibara? Ntar itu mau saya bahas nanti. Labubu. Nah, ini Google Trendnya Labubu, lihat nih. Dia mulai turun. Memang peaknya ketika September. Dia mulai turun sampai sini. Ini kelihatannya mulai stagnan ya. Apa? Apa? Saya nggak tahu apakah bakal nyungsep kayak lato-lato atau dia akan stabil. Stabil jadinya demand Labubu akan terus ada. Jadinya dia pasar baru, ceruk pasar baru. Saya nggak tahu. Cuman yang jelas tidak, ini lagi tren menurun. Ini tren global di Google Trend. Lalu kalau toko saya udah jualan Labubu, saya masuk di 3 bulanan lah. Saya masuk di Oktober, kalau enggak, November. Saya masuk di November pas lagi turun, Kalau saya masuk di sini, wah seger. Dan saya sekarang, singkat cerita, intinya saya di Labubu ini udah nggak ngebet amat, saya nggak ngegas lagi. Karena Google Trendnya lagi turun, terus belakangan saya mendengar setidaknya 3 orang Labubunya juga turun. Sebelum itu, waktu Desember, rata-rata yang menjualan Labubu, sorry, bukan rata-rata. Saya tidak mendengar di bulan Desember jualan Labubunya turun. Tapi belakangan, ya 2 minggu ke belakang lah, saya setidaknya mendengar 3 orang bilang Labubunya turun. Terus ditambah fakta ini sudah cukup buat saya untuk nggak ofensif lagi jualan Labubu. Oke, kita lihat data saya. Tapi secara data sebenarnya saya lagi naik si Labubunya. Ini kalau iklan ya. Kalau iklan toko saya yang Labubu ini, eh penjualan deh. Nah, penjualannya nih, ini saya mulai dari bulan bulan enggak, bulan Oktober kayaknya. Penjualannya nih, sebenarnya trennya agak agak naik. Baru seminggu ke belakang turun nih. Omsetnya cuma sejutaan. Penjualannya 100 juta. Kalau aslinya kan nggak segitu ya, matriks iklan kan nggak segitu, apa nggak plek-plekan. Oh, bulan 10 saya baru upload, udah ada pengunjung. Lalu bulan 11 saya dapat 3 juta, bulan 12 saya dapat 28 juta. Lalu bulan Januari saya dapat 61 juta, bulan Februari oh belum ada. Jadi kurang lebih ya 100 jutaan lah dalam dalam 3 bulan terakhir. Dan ini eh, oh nggak turun ternyata ya, saya baru ngecek juga. Jadi memang nggak turun, nggak naik. Tadi saya bilang naik ya, saya koreksi ya. Ini agak turun sih, turun ya. Ini memang awal Januari, segini ya, kurang lebih kalau ditarik gradiennya memang agak turun. Dan saya sekarang memang lagi nggak nge-push. Udah cukup buat saya untuk tidak nge-push si Labubu. Nah, ini saya langsung goceng-gocengin aja lah. Goceng. Jadi saya nyimpen kaki, kalau ternyata dia naik, saya gas lagi. Nah, ini jadi poinnya adalah, teman-teman kalau mau ngikutin tren ya, kalau teman-teman mau ngikutin tren, ntar. Nah, jangan telat. Saya telat. Saya masuknya tadi di bulan November ya. Di bulan Oktober, sorry. Di bulan Oktober saya masuk, Oktober akhir, kan kita butuh manasin mesin dulu ya. Apalagi jualan di Shopee. Kalau jualan di TikTok mungkin bisa. Jualan di TikTok, upload sekarang, terus FYP mungkin bisa. Tapi kalau jualan di Shopee kita nggak bisa. Upload sekarang, langsung terindeks, langsung laris. Jadi yang terbaik tuh kalau ada suatu tren, apapun itu trennya, itu masuknya tuh sebelum naik. Jadi ini puncaknya, kita masuk mulai jualan tuh di sini. Jadi kita merasakan puncak sampai sini. Ini seger teman-teman, seger. Saya pun yang masuknya di sini sampai sini. Nah, saya dapat omset 100 juta. Profitnya berapa? Kecil. Nggak nyampe 5 juta teman-teman. Profit bersihnya ya. Nggak nyampe 5 juta. Tapi iklannya biasa aja, nggak terlalu spesial gimana-gimana karena produk tren. Profit bersihnya nggak sampai 5 juta. Karena ya iklannya besar dan settingannya nggak aneh-aneh amat sih. Cuma awal saya pakai manual, lalu saya lihat konversinya stabil, saya switch UMP Max, dan ini hasilnya nih, salah satunya nih. Dapat ROAS-nya sesuai target. 3 bulan terakhir 7,48, ini saya tadi 7,9. Udah gitu aja. Ini nggak diapa-apain nih. Saya cuma 3 kali ngerubah dari start JMP Max. Ini pertama di
Pertama di sini 7,6, terus ternyata saya salah hitung. Eh, s- Target lossnya saya naikin 10. Ternyata salah hitung lagi, ternyata yang sebelumnya benar. Ya udah saya turunin lagi jadi 7,9. Jadi 7,9 udah, gitu aja, nggak ngapa-ngapain lagi. Itu aja. Karena memang produk tren gampang. Kalau produk tren itu gampang, nggak harus heboh-heboh amat, ngiklan itu gampang. Nah, bagi lagi saya telat sehingga saya cuma dapat omset 100 juta, profitnya nggak nyampe 5 juta. Apa? Kecil banget 5% bayangin. Ini pun bukan profit bersih sebetulnya, tapi gross profit dikurangi iklan. Profit bersihnya kan harusnya dikurangi sama biaya admin saya, biaya biaya apa ya? Biaya biaya packing mungkin dan lain sebagainya. Oh ya, dan saya dropship sih. Saya dropship. Saya 100% dropship yang jualan Labubu ini. Oke, baik lagi. Jadi saya di sini, saya telat. Kalau teman-teman saya sarankan yang terbaik itu di sini. Lalu tahu dari mana ini di sini? Memang nggak akan bisa karena kalau kita bayangkan apa ya, kita bayangkan kondisi nyatanya, kita kan nggak tahu kapan puncaknya. Ini kan gelap, gelap kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita lihat ke belakang data kayak gini, kita tahu puncaknya di mana, kita harus mulai di mana kita tahu. Cuman kalau realnya kita kan nggak tahu yang ini gelap. Nah makanya memang di sini insting yang bermain sama ya analisis data juga sih. Nah, saya udah kepalang tanggung jualan boneka teman-teman. Mana-mana produknya. Salah. Saya udah kepalang tanggung jualan boneka. Mau jualan yang lain, ini kan saya Labubu nggak akan nge-push. Nah, saya jualan juga sih produk bonekanya Nailong nih. Ini ada indikasi dia lagi naik. Ada indikasi lagi naik. Kita lihat Google Trend-nya dulu. Google Trend, mana tadi Google Trend? Labubu turun ya, kita lihat Nailong. Wih, lambat tar. Nah, nah ini memang kelihatannya lagi turun ya. Kelihatannya lagi turun, tapi hati-hati. Kan kita nggak tahu puncaknya tuh kapan. Karena apa? Karena ini datanya pakai agregasi ya. Ini 100%. Ini 100% tuh paling tinggi tuh di sini. Di 13 sampai 19 Oktober. Ini 100% hati-hati. Jadi kedepannya mungkin aja ada 120% menjadi 100% yang baru. Jadi mungkin aja naik lagi, mungkin. Mungkin, sangat-sangat mungkin. Hati-hati ya membaca Google Trend, bukan berarti, oke, lihat kayak gini, ini paling tinggi, yes, paling tinggi, tapi data masa lalu. Nanti kalau misalkan masa depan, mungkin aja jadi 110%, tapi nanti simetrisnya jadi 100% diagregasi lagi. Duh, saya belibet ngejelasinnya ya. Yang intinya kan kita ke depannya nggak tahu. Ini kita baca data dan ini nggak turun-turun amat. Menurut saya Nailong ini lagi naik. Saya pun jualan Nailong tersebut. Karena udah kepalang tanggung jualan boneka. Nih, baru terjual beberapa sih. Baru terjual beberapa. 2 pieces kalau nggak salah. Per video ini baru terjual 2 pieces. Tapi saya nggak mau telat. Dan ini kebukti. Kebukti saya di tag trennya pakai tool saya. Jadi kalau ngecek di Shopee, kalau saya metode saya ngecek tren di Shopee itu lihat dari seberapa baru dia upload. Kalau ada produk baru di upload dan laris, itu sesuatu. Karena kita bicaranya Shopee ya. Baru upload laris itu sesuatu. Beda halnya kalau kita bicara Instagram atau TikTok, itu lain soal lagi. Tapi kalau di Shopee kan rata-rata semua seller berharap terhadap algoritmanya Shopee ya. Artinya berharap apa ya, produknya tuh nyangkut di mana ada, alias produk yang baru upload juga dibeli gitu, dibeli oleh orang lain. Beda halnya kalau TikTok sama Instagram yang diarahkan ke Shopee. Itu kalau produknya baru upload terus diarahkan untuk beli, itu ya mungkin banget laris. Tapi rata-rata penjual Shopee kan nggak punya TikTok atau Instagram yang besar ya. Sorry, Instagram deh. Kalau TikTok banyak yang punya TikToknya besar. Ya gitulah. Jadi belibet. Nah, ini yang Nailong saya bisa detect orang-orang tuh upload tanggal berapa aja. Nah, langsung keluar nih, langsung keluar tanggal-tanggalnya. Lalu saya bisa highlight 3 bulan yang lalu nih misalkan. Nih yang hijau-hijau ini 3 bulan yang lalu. Ini 22 hari udah terjual 205 teman-teman. Sesuatu. Ini 2 bulan udah terjual 1.800. Sesuatu. Ini 3, oke. Ini 2 bulan 383. Sesuatu. Ini mana lagi ya? Nah, ini punya saya. Mana lagi yang fantastis ya? Nah, ini Nailong 1 bulan 11 hari udah terjual 209. Ini sesuatu. Saya nggak mau telat, saya akan jualan si Nailong ini.
Kita lihat Labubu. Kalau Labubu pakai tool saya terdeteksinya seperti apa? Lebih lebih bagus lagi. Kita refresh dulu 3 bulan yang lalu. Oh enggak. Oh enggak ya, lebih bagus, lebih bagus. Nih 1 bulan 2.300, 2 bulan 1.800. Mana nih? Ini 28 hari 96. Terus oh enggak, ternyata sama aja sih, kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Yang jelas terus saya ini bisa mendeteksi bahwa confirm Labubu lagi tren, dan insya Allah confirm si Nylong tadi, si Nylong tuh boneka dinosaurus, saya juga nggak tahu itu kartun atau apa, saya nggak tahu. Nylong. Nah, si Nylong ini saya nggak tahu ini karakter apa, karakter kartun kah, karakter game, saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak mau telat. Si Nylong ini mudah-mudahan bisa naik. Terus ada satu lagi sebetulnya yang di apa ya, di radar saya, namanya Capybara. Capybara doll. Nah, Capybara ya. Kita lihat Google Trendnya dulu ya. Di Indonesia nih, dia agak naik nih, mulai naik nih. Mulai naik dari 3 Februari. Kalau coba kita tambah Capybara doll. Wah, ini mulai naik nih. Tapi datanya baru segini ya. Kita lihat di Shopee-nya ya. Kita lihat di Shopee-nya Capybara doll. Kita lihat, kita run yang kurang dari 3 bulan. Oh, nggak banyak ternyata. Nggak sebanyak si Nylong ya. Rata-rata yang upload 9 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Yang kurang dari 3 bulan cuma 9 terjual. Kayaknya enggak. Jadi Nylong kayaknya kesempatan buat saya nge-spin off toko boneka saya tadi yang tadinya jualan Labubu. Saya mau coba jualan Nylong. Cuma saya nggak yakin si Nylong ini bakal sefantastis Labubu ya. Karena Labubu tuh menurut saya tren yang luar biasa. Dia nggak hanya ke boneka, tapi dia kan aslinya action figure gitu ya. Bukan boneka, apa sih? Pop Mart lah. Boneka juga sih. Tapi dia sampai ngerembet ke kaos, ngerembet ke jilbab, teman-teman. Jilbab Labubu untuk anak. Terus ke tas. Terus ke, oh kalau boneka sama tas mungkin sama lah. Terus ke apa lagi ya? Ke stiker. Umumnya sih kaos ya. Kaos sama yang apa, yang one set tuh apa? Setelan. Jadi menurut saya tren Labubu tuh yang fantastis. Beda halnya kayak tren, misalkan tren lato-lato, nggak ada tuh kaos lato-lato. Tren Mixway, teman-teman tahu nggak tren Mixway? Itu cuma kaos aja, nggak sampai boneka. Terus tren Boba, itu boneka aja. Setahu saya boneka aja, nggak sampai ke kaos. Kaos ada sih tapi nggak terlalu berhasil. Terus tren sendal hiu, nggak ada tuh, jadi topi hiu nggak ada. Atau berubah menjadi sendal apa, sendal paus gitu, nggak ada. Tapi Labubu semua lini produk tuh Labubu, sepatu Labubu, sendal Labubu, fantastis. Dan ya saya telat masuk, saya membayangkan ada seller yang masuk ketika Labubu lagi tinggi-tingginya, wah pasti panen raya. Nah, ketika masuk di sini nih, ketika masuk mulai jualan 1 September atau 8 September panen raya. Oke. Itu aja teman-teman, intinya poin pentingnya buat teman-teman yang jualan Labubu, hati-hati. Kalau saya udah mulai undur diri dari Labubu, ngiklan santai aja. Dan saya belum begitu menggembirakan profitnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu aja yang mau tuh saya tadi, yang untuk mendeteksi tren tadi, kayaknya kemungkinan besar si Nylong bakal naik. Cek aja di ganirozaki.com, itu bisa untuk semua produk, insya Allah bisa ngecek produk mana yang lagi trending di Shopee. Itu aja, cek di ganirozaki.com, namanya GRRND Tools ya, itu harganya 500.000 untuk seumur hidup insya Allah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.